Saya di sini akan mempresentasikan tentang filosofi media pembelajaran, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatul Hasanah, NIM 2024 12753, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B, mata matkul media pembelajaran, dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Pendahuluan, filosofi pendidikan adalah studi tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Filosofi pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada praktik pendidikan karena membantu guru dan pendidik memahami tujuan dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Materi pertama tentang behaviorisme. Teori behaviorisme adalah suatu teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, dan yang berdasarkan pada gagasan bahwa perilaku adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan. Teori behaviorisme dalam media pembelajaran adalah suatu teori yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur dalam proses pembelajaran. Teori ini berdasarkan pada gagasan bahwa perilaku adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan. Contoh aplikasi teori behaviorisme dalam media pembelajaran adalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, program pembelajaran berbasis komputer. Program pembelajaran berbasis komputer dapat dirancang untuk memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Video pembelajaran dapat dirancang untuk memberikan informasi dan mengarahkan perilaku siswa melalui contoh dan demonstrasi. Yang ketiga, permainan pembelajaran. Permainan pembelajaran dapat dirancang untuk memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran. Materi kedua yaitu kognitivisme. Teori kognitivisme adalah suatu teori pembelajaran yang berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, persepsi, ingatan, dan pemikiran, dan yang berdasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran adalah hasil dari proses mental yang aktif dan konduktif. Kognitivisme dalam media pembelajaran adalah suatu teori yang berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, persepsi, ingatan, dan pemikiran. Teori ini berdasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran adalah hasil dari proses mental yang aktif dan konstruktif. Contoh aplikasi teori kognitivisme dalam media pembelajaran adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, program pembelajaran berbasis komputer yang interaktif. Program pembelajaran berbasis komputer yang interaktif dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses mental yang akhir atau yang aktif. Yang kedua, video pembelajaran yang menggunakan teknis pemikiran kritis. Video pembelajaran yang menggunakan teknis pemikiran kritis dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses mental yang aktif. Yang ketiga, permainan pembelajaran yang menggunakan teknis pemecahan masalah.
Permainan pembelajaran yang menggunakan teknis pemecahan masalah dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses mental yang aktif. Materi yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran yang berfokus pada proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial, dan yang berdasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan harus dibangun oleh siswa sendiri melalui proses konstruksi. Teori konstruktivisme dalam media pembelajaran adalah suatu teori yang berfokus pada proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Teori ini berdasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung dari guru ke siswa, melainkan harus dibangun oleh siswa sendiri melalui proses konstruksi. Contoh aplikasi teori konstruktivisme dalam media pembelajaran yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyek pembelajaran berbasis proyek. Proyek pembelajaran berbasis proyek dapat membangun siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses konstruksi. Yang kedua, diskusi online. Diskusi online dapat membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses konstruksi dan interaksi sosial. Yang ketiga, simulasi. Simulasi dapat membangun siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses konstruksi dan pengalaman. Selanjutnya, kesimpulan. Ketiga teori memiliki pandangan yang berbeda tentang proses pembelajaran dan peran guru serta siswa. Behaviorisme fokus pada perilaku yang dapat diamati. Kognitivisme fokus pada proses mental, dan konstruktivisme fokus pada proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Ketiga teori memiliki implikasi yang berbeda dalam desain dan pengembangan media pembelajaran. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dari presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.